Tahun 2004, rumah kami terasa lebih besar dari biasanya. Bukan karena dindingnya bertambah, melainkan karena penghuninya berkurang. Aku, Arsana, masih duduk di bangku SD saat itu. Kakakku, Wiratama, pergi lebih dulu, disusul ayah tak lama kemudian. Dua kepergian yang beruntun seperti palu jatuh di satu titik, memecah hari-hari kami menjadi sunyi yang panjang. Rumah di pinggiran Jakarta itu berdiri dengan cat kusam dan genteng tua. Setiap sudut menyimpan suara. Langkah ayah di pagi buta, tawa kakak di sore hari. Setelah mereka tiada, suara-suara itu tak benar-benar hilang, hanya berhenti berbunyi, seperti radio yang dibiarkan menyala tanpa frekuensi. Aku sering duduk di ruang tamu, menatap kursi kayu kosong, menunggu sesuatu yang tak akan datang. Ibu Suminah bangun paling pagi dan tidur paling akhir. Seragam PNS-nya selalu rapi, seakan ia tak boleh runtuh di depan dunia. Tapi di rumah, aku sering melihatnya menatap dinding terlalu lama. Matanya merah, bukan karena menangis, melainkan karena menahan. Ia jarang bicara soal ayah dan Wiratama. Bila namanya terselip, ia hanya mengangguk, lalu sibuk dengan sesuatu yang tak penting. Suatu sore, ibu mengajakku berkeliling rumah. Ia menyebut rencana renovasi dengan suara pelan, seolah takut mengganggu kenangan yang menempel di tembok. Rumah ini terlalu banyak menyimpan, katanya. Aku tak paham maksudnya. Yang ku tahu, ia ingin rumah ini berubah, bukan untuk pamer, bukan pula untuk lari, tapi untuk bernafas. Renovasi dimulai perlahan. Tukang datang, suara palu memecah pagi, debu berterbangan, dan untuk pertama kalinya sejak lama, rumah ini terdengar hidup. Ibu mengawasi dari kejauhan, tangannya menggenggam tas kerja, wajahnya serius. Namun ada cahaya kecil di matanya, harapan yang tumbuh dari reruntuhan duka. Bagiku, renovasi adalah hal asing. Kamar-kamar berubah, ruang tengah diperlebar. Aku kehilangan sudut-sudut tempat bersembunyi, tapi mendapatkan lorong baru untuk berlari. Ibu bilang, rumah yang baik adalah rumah yang tidak menahan kesedihan terlalu lama. Aku mengangguk, meski tidak sepenuhnya mengerti. Suatu pagi, ibu berdiri di belakang rumah. Ada tembok tua yang memisahkan kami dengan rumah tetangga. Lumut tumbuh tebal, retaknya panjang seperti garis nasib. Ia menuju tembok itu dan berkata pada mandor agar dibongkar, biar terang. Katanya singkat, tak ada amarah, tak ada ragu, hanya keputusan yang terdengar sederhana. Aku melihat tembok itu lama sekali sebelum palu pertama diayunkan. Entah kenapa, dadaku terasa dingin. Namun ibu tetap berdiri di sana, tegak. Seperti orang yang percaya bahwa perubahan adalah obat terbaik bagi luka yang tak sembuh oleh waktu. Tembok itu akhirnya ditandai kapur, siap dirobohkan. Hari itu aku belum tahu bahwa yang akan runtuh bukan hanya bata dan semen. Yang pasti, rumah kami sedang belajar melepaskan. Dan ibu dengan caranya yang tenang dan keras kepala, memilih melangkah maju, meski tanah di belakang belum benar-benar ia kenal. Tembok belakang itu runtuh dalam satu pagi. Palu godam menghantamnya berulang kali hingga bata tua ambruk dan debu kapur menyesaki udara. Cahaya matahari masuk lebih leluasa, membuat halaman belakang tampak lebih lapang. Ibu Suminah berdiri memperhatikan, wajahnya tetap tenang. Ia menyebut ini kemajuan. Aku, Arsana, hanya melihat ruang yang tiba-tiba terbuka dan sesuatu yang seperti ikut bernafas keluar. Hari-hari setelahnya berjalan aneh, bukan dengan kejutan besar, melainkan perubahan kecil yang membuat perut tak nyaman. Bau Kamboja muncul pertama kali, menyengat, manis, dan terlalu pekat. Padahal tak ada satupun pohon Kamboja di sekitar rumah. Bau itu datang sore hari, menggantung di udara, lalu menghilang menjelang malam. Ibu mengira itu dari rumah tetangga. Aku tidak bertanya.
Tapi setiap kali menghirupnya, tenggorokanku terasa kering. Malam berikutnya, aku terbangun oleh suara pelan, seperti kuku digesekkan ke tembok, perlahan dan berulang. Aku menutup telinga, tapi suara itu tetap ada, berpindah-pindah, seolah mengitari rumah. Ketika aku beritahu ibu, keesokan paginya, ia hanya mengelus kepalaku dan berkata, mungkin tikus. Namun tak ada lubang, tak ada kotoran. Suara itu datang dan pergi, tak pernah cukup lama untuk dibuktikan. Keanehan lain muncul di lantai semen yang baru dicor. Pagi-pagi, jejak kaki berlumpur tampak jelas. Menuju sudut halaman belakang lalu berhenti. Ukurannya tidak besar, tapi bentuknya ganjil. Jari-jari memanjang, seperti kaki orang tua yang menyeret langkah. Para tukang saling pandang. Mandor menyuruh membersihkannya dan bekerja seperti biasa. Namun tawa mereka menjadi kaku. Suatu siang, saat menggali bagian pondasi tambahan, salah satu tukang berteriak. Ia terjatuh, wajahnya pucat, kakinya gemetar. Ia bersumpah ada yang mencengkeram pergelangan kakinya dari dalam tanah. Tanahnya kering, tak ada akar besar. Tukang lain mencoba menenangkan, menyebutnya hanya kram. Tapi sejak hari itu, mereka enggan bekerja sendirian di belakang rumah. Aku sering duduk di ambang pintu, menonton tanpa benar-benar mengerti. Tubuhku bereaksi lebih cepat dari pikiranku. Dadaku sesak tiap senja. Dan aku enggan melangkah ke halaman belakang. Ibu memperhatikanku, tapi tak memaksa. Ia masih percaya semua ini bagian dari penyesuaian rumah lama yang diubah. Suatu sore, aku melihat seseorang perempuan tua berdiri di balik pagar belakang. Rambutnya disanggul sederhana, bajunya kusam. Sorot matanya tajam dan dingin, menatap rumah kami tanpa berkedip. Aku tak pernah melihat sebelumnya. Ketika aku menoleh memanggil ibu, perempuan itu sudah menghilang. Hari berikutnya, ia muncul lagi. Kali ini lebih dekat. Ibu menyapanya sopan. Perempuan itu tersenyum tipis dan menyebut namanya, Mak Sri Kandi. Sebelum pergi, ia melontarkan kalimat yang terdengar ringan namun terasa berat. Rumah yang tumbuh terlalu cepat biasanya minta bayaran. Aku tak paham maksudnya, tapi bau Kamboja kembali menguat sore itu, seolah menegaskan bahwa tembok yang dibuka telah melepaskan sesuatu yang tak ingin tinggal diam. Sejak tembok belakang runtuh, Mak Sri Kandi menjadi bayang-bayang yang tak lagi jarang. Ia muncul seperti waktu, tak pernah tepat, tapi selalu ada. Pagi hari berdiri di balik pagar, sore lewat pelan sambil menenteng kantong belanja. Malam kadang duduk di bangku kecil menghadap halaman kami. Tatapannya dingin, seperti air sumur yang terlalu lama tak ditimba. Senyumnya tipis, tak pernah benar-benar sampai ke mata. Ucapannya selalu berlapis, doa yang diselipkan, sindiran, pujian yang mengandung gigitan. Alhamdulillah rumahnya tambah terang, katanya suatu pagi. Semoga berkahnya juga terang ya. Lalu seperti angin yang tak sengaja menyibak tirai, ia menyebut kata itu, tumbal, seolah sekedar gurauan. Zaman sekarang apa-apa cepat, biasanya ada bayarannya, tambahnya sambil terkekeh kecil. Kalimat itu diulang-ulang, seperti sebelumnya. Ibu Suminah menanggapi dengan sopan yang rapi. Ia mengangguk tersenyum secukupnya, dan tak pernah membalas lebih dari yang perlu. Ia tetap perempuan yang percaya pada upah lembur dan cicilan bank, bukan bisik-bisik gelap. Baginya rumah dibangun oleh tangan manusia dan doa yang lurus. Tak ada tempat bagi prasangka yang tak berdasar. Aku melihat keteguhan itu di cara ia menyapu halaman, bersih, teratur, tanpa tergesa. Namun renovasi memang semakin tampak. Dinding baru berdiri, lantai mengkilap, jendela diperlebar. Rumah kami seperti tumbuh, dan pertumbuhan itu mengundang mata. Beberapa tetangga memuji, sebagian diam. Mak Sri Kandi memilih jalan tengah yang ganjil, hadir dengan kata-kata manis yang menyisakan rasa pahit. Ia sering berdiri di batas pagar, seolah menghitung langkah rumah kami dari jauh.
Aku mulai merasakan ketegangan yang tak kasat mata. Bukan suara atau bau, melainkan rasa seperti benang ditarik pelan di belakang tengkuk. Setiap kali Mak Sri Kandi menatap, dadaku mengencang. Aku tak tahu kenapa, aku hanya anak SD yang lebih paham jadwal pelajaran daripada urusan orang dewasa. Tapi tubuhku mengerti sesuatu yang pikiranku belum sanggup merangkainya. Suatu malam, hujan turun tipis. Aku terbangun oleh suara tanah disibak. Dari jendela kamar, aku lihat sosok Mak Sri Kandi di batas tanah belakang. Ia membungkuk, tangannya bergerak cepat, mengubur sesuatu yang dibungkus kain gelap. Tak ada lampu, hanya cahaya bulan yang separuh. Aku membeku, tak berani memanggil ibu. Ketika kain itu lenyap tertutup tanah, Mak Sri Kandi berdiri, menepuk tangannya, lalu menoleh ke arah rumah kami, sejenak saja sebelum menghilang. Keesokan harinya, ia kembali menyapa seperti biasa. Tak ada yang berubah di wajahnya. Ibu tetap ramah, tak bertanya. Aku menyimpan penglihatanku sendiri, seperti menyimpan duri di telapak. Kecil, tapi perih. Di tengah palu dan semen, aku mulai paham satu hal yang tak pernah diajarkan di sekolah. Bukan rumah yang salah, bukan tembok yang membuka masalah. Ada hati yang retak oleh iri, dan dari retakan itulah niat jahat belajar bernafas. Penyakit itu datang tanpa aba-aba, seperti senja yang jatuh terlalu cepat. Ibu Suminah masih sempat berangkat kerja pagi itu, rapi dan tegak seperti biasa. Namun menjelang sore, tubuhnya melemah, wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipis. Saat adzan maghrib hampir berkumandang, di waktu sandikala, ia tiba-tiba muntah. Bukan sisa makanan, melainkan cairan hitam pekat, kental, berbau anyir. Aku menjerit, tetangga berdatangan, dan rumah yang baru direnovasi itu kembali dipenuhi panik. Kami membawanya ke rumah sakit, dokter memeriksa, jarum menusuk, infus digantung. Hasilnya selalu sama, tak ada yang pasti. Lambung baik, darah normal, jantung stabil. Mungkin kelelahan, kata mereka. Ibu terbaring lemah, tapi menjelang dini hari, ia perlahan membaik. Warna wajahnya kembali, nafasnya teratur. Pagi hari, ia bisa duduk dan tersenyum tipis, seolah malam sebelumnya tak pernah terjadi. Namun pola itu berulang setiap senja. Tubuh ibuku kembali runtuh. Setiap dini hari, ia bangkit dari ambang, seperti jam yang rusak, tapi setia pada satu putaran. Aku mulai takut pada matahari yang tenggelam. Setiap warna jingga di langit terasa seperti peringatan. Tubuhku tegang, perutku melilit, menunggu muntah hitam itu kembali. Rumah sakit menjadi tempat singgah yang melelahkan. Keluarga terkuras, tenaga, uang, dan harapan. Aku melihat ibu semakin kurus, meski ia tetap berusaha tersenyum di depanku. Ibu kuat, katanya. Entah meyakinkanku atau dirinya sendiri. Di rumah, malam-malam menjadi panjang. Aku duduk di sisi ranjang, menghitung detik, mendengar nafasnya yang tersengal. Di sela-sela sakit itu, rumah mulai menunjukkan wajah lain. Di belakang rumah, sosok tua sering nampak berdiri di ambang gelap. Tubuhnya bungkuk, rambutnya memutih, matanya kosong seperti sumur tua. Ia tak selalu jelas, kadang hanya bayangan yang bergerak, kadang sekilas wajah yang menoleh. Aku menutup mata, tapi bayangan itu tetap tinggal di kepalaku. Suatu malam, saat ibu kembali kritis, suara garukan kuku terdengar lagi, lebih dekat, lebih jelas, dari arah halaman belakang. Aku berlari ke pintu, tapi kakiku gemetar. Bau Kamboja menguat, menusuk hidung. Ketika dini hari tiba dan ibu kembali pulih, bau itu lenyap, seperti ditarik oleh angin yang tahu waktunya. Akhirnya keluarga berhenti berharap pada jawaban medis. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh alat dan angka. Polanya terlalu rapi, waktunya terlalu patuh. Ini bukan kebetulan, ini bukan penyakit yang tubuh sendiri. Di ruang tamu yang sunyi, di antara debu renovasi dan doa yang tak putus, kesadaran itu jatuh perlahan namun pasti.
Ini bukan sakit biasa, ini dikirim. Mereka datang tanpa suara gaduh, seolah paham rumah ini sudah terlalu sering dikejutkan. Pak Abiyasa lebih dulu melangkah masuk. Tubuhnya kurus, wajahnya tenang. Matanya seperti menyimpan jarak dengan dunia. Di belakangnya, Bapak Adiwangsa, lebih tua, suaranya berat dan rendah. Langkahnya mantap seperti orang yang hafal medan. Keduanya tidak membawa jimat mencolok atau pakaian aneh, hanya tas kain dan kesunyian yang tertata. Mereka tidak langsung bertanya tentang penyakit ibu. Pak Abiyasa duduk bersila di ruang tengah, memejamkan mata, meraba udara dengan nafas panjang. Bapak Adiwangsa berjalan pelan mengitari rumah, menghitung langkah, berhenti di sudut-sudut tertentu. Sesekali ia mengetuk lantai dengan ujung tongkatnya, dan bibirnya bergerak-gerak, mendengarkan bunyi yang tak kudengar. Aku duduk diam di dekat pintu, merasa seperti anak kecil yang menyaksikan orang dewasa membaca huruf yang tak tertulis. Di belakang rumah, keduanya berhenti bersamaan. Bapak Adiwangsa berlutut, menyentuh tanah dengan telapak tangan. Ada yang ditutup, katanya lirih. Bukan bertanya tapi memastikan. Pak Abiyasa mengangguk pelan. Ia menyebutnya sihir penutup, bukan untuk membunuh cepat, melainkan menyempitkan jalan hidup, menahan rezeki, dan menguras nyawa perlahan. Penjelasan itu jatuh seperti beban yang akhirnya menemukan lantai. Nama Mak Sri Kandi tidak disebut dengan lantang. Ia muncul dari rangkaian tanda, batas tanah, waktu sandikala, bau Kamboja, dan iri yang disimpan. Pak Adiwangsa berkata, pelaku tirakat, perjanjian gaib lama, janji yang menuntut hasil. Bila hasil tidak datang, harga akan dinaikkan. Ibu mendengarkan tanpa memotong, wajahnya pucat. Namun sikapnya tetap rasional, seperti orang yang menerima kenyataan pahit tanpa menyerah pada histeria. Ini bukan soal berani atau tidak, kata Pak Abiyasa. Ini soal kesiapan. Ia menjelaskan bahwa yang ditanam bukan benda besar, melainkan niat yang dikunci. Untuk membukanya perlu persiapan, bukan amarah. Disebutlah telur angsa, utuh, bersih, sebagai penakar, akan dibuat pagar gaib. Agar yang dilepas tak menyasar sembarang, doa akan dirapalkan dan laku batin dijaga. Tidak semua orang boleh berada di dekatnya. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah dinding-dinding mendengar dan menahan nafas. Aku melihat ibu menatap telur angsa yang diletakkan di meja. Tangannya bergetar tipis. Ia tidak bertanya kapan ritual dilakukan. Ia hanya mengangguk, menyetujui dengan cara orang yang paham batas. Aku ingin bertanya banyak hal, tapi kata-kata seperti takut keluar. Sebelum pamit, Pak Adiwangsa berdiri lama di belakang rumah. Yang ditutup akan dibuka, tapi yang membuka harus siap pada akibat, katanya. Tidak ada ancaman dalam suaranya, hanya peringatan yang jujur. Bau Kamboja mengintip sebentar, lalu menghilang. Ritual inti belum dimulai. Malam masih menyimpan rahasianya, dan kami di rumah yang setengah baru ini menunggu dengan tegang, mengetahui bahwa langkah berikutnya tak bisa ditarik kembali. Ritual dilakukan pada malam yang tenang, tanpa hujan dan tanpa angin. Tidak ada gemuruh, tidak pula cahaya berlebihan seperti cerita-cerita orang. Pak Abiyasa duduk bersila menghadap halaman belakang. Bapak Adiwangsa berdiri di sisi tanah yang dulu digali. Telur angsa diletakkan di atas kain putih, utuh dan diam, seperti saksi yang tidak berpihak. Ibu Suminah, ibuku, berada di dalam rumah, berdoa dengan suara pelan, bukan meminta balas dendam, melainkan perlindungan. Doa dirapalkan perlahan. Pagar gaib ditegakkan dengan laku yang sunyi, bukan mantra keras. Tanah disentuh, niat dibuka. Yang dilakukan bukan memutus, melainkan mengembalikan. Bapak Adiwangsa berkata singkat, "Yang datang, pulang." Tidak ada teriakan, hanya rasa berat yang turun, lalu mengendur seperti simpul yang dilepas dengan sabar. Di saat yang sama, dari rumah belakang terdengar jerit panjang. Bukan sekali, melainkan berulang. Menembus malam dengan nada putus asa. Aku menggigil di ambang pintu.
Bau Kamboja menguap seketika, lalu pecah menjadi anjir yang membuat perut mual. Telur angsa retak dengan bunyi halus. Cairannya menggelap lalu kembali bening. Pak biasa membuka mata, menghela nafas panjang. Sudah kembali ke asalnya, katanya lirih. Sementara itu, Mak Sri Kandi mulai menderita. Hari-hari berikutnya, tubuhnya merosot cepat. Kulitnya menghitam di beberapa bagian, seperti kayu basah yang membusuk. Ceritanya terdengar tiap malam, bukan marah, melainkan menyesal. Orang-orang bilang ia melihat bayangan sendiri berdiri di sudut kamar, menatap tanpa belas kasihan. Sakaratul mautnya panjang, terlalu panjang untuk sekedar sakit biasa. Di sela-sela itu, kondisi ibu berubah. Pada sandikala berikutnya, muntah hitam tak datang, nafasnya stabil, wajahnya tak lagi pucat. Menjelang dini hari ia bangun tanpa rasa nyeri. Pagi itu untuk pertama kalinya setelah lama, ia meminta sarapan. Pulihnya ibu berjalan seiring meredupnya Mak Sri Kandi seperti dua bejana yang saling terhubung. Suatu sore, kabar datang. Mak Sri Kandi ingin bertemu, ibu ragu, tapi akhirnya mengizinkan. Aku ikut dari jauh. Di ranjangnya, Mak Sri Kandi terbaring kecil dan ringkih. Matanya cekung, suaranya pecah. Ia mengaku perjanjian gaibnya gagal. Hasil yang dijanjikan tak pernah datang karena niatnya patah oleh kebaikan yang tak ia duga. Aku iri, katanya, dan iri itu kuberi makan. Tangannya gemetar, air mata jatuh tanpa suara. Tak ada kata maaf yang dramatis. Tidak ada pengampunan yang dipamerkan. Ibu mendengarkan, mengangguk pelan, lalu berpamitan. Beberapa jam kemudian Mak Sri Kandi meninggal. Tidak ada sorak, tidak ada kelegaan yang riuh, hanya sunyi yang kembali ke tempatnya. Malam itu, rumah kami terasa ringan, bukan karena menang, melainkan karena sesuatu telah pulang ke asalnya. Dan sunyi, untuk pertama kalinya, tidak lagi menakutkan. Tahun-tahun berlalu seperti hujan yang jatuh pelan, tapi pasti mengikis jejak. Rumah kami tetap berdiri megah di pinggiran Jakarta. Dindingnya kokoh, halamannya terang. Tak ada lagi bau Kamboja yang menyengat tanpa sebab. Tak terdengar suara garukan di malam hari. Rumah itu kembali menjadi rumah, bukan ruang tunggu bagi ketakutan. Orang-orang menyebutnya berubah. Aku tahu yang berubah bukan bangunannya, melainkan beban yang dulu menempel, kini telah pergi. Aku tumbuh dari anak SD yang gemetar setiap senja, menjadi remaja yang belajar berdamai dengan ingatan. Trauma itu tidak hilang, tapi menemukan tempatnya sendiri. Ia tidak lagi menjerit, hanya berbisik saat malam sunyi. Setiap sudut rumah menyimpan kenangan pahit yang kini terasa seperti bekal. Tajam tapi jujur. Aku belajar bahwa ketakutan tak selalu harus dilawan. Kadang cukup diakui agar ia mengecil. Ibuku menjalani hari-harinya dengan ketenangan baru. Ia tetap berangkat kerja pagi-pagi, seragamnya tetap rapi, namun senyumnya kini lebih lapang. Suatu malam ketika angin bertiup lembut dan rumah terasa hangat, ia bercerita tanpa drama, tanpa rahasia, tentang pertemuan terakhir dengan Mak Sri Kandi, tentang penyesalan yang datang terlambat, tentang perjanjian gaib yang menuntut hasil dan harga. Ia berkata yang paling menakutkan bukan ilmu gelapnya, melainkan iri yang dipelihara. Ibu percaya, dan keyakinan itu tumbuh dari pengalaman bahwa kebaikan yang sabar lebih kuat dari niat busuk. Bukan karena kebaikan selalu menang cepat, melainkan karena ia tidak meninggalkan hutang. Kita tidak membalas, katanya pelan. Kita mengembalikan. Aku mengangguk, memahami maknanya kini. Ada kekuatan pada menahan diri, pada memilih lurus saat jalan gelap tampak lebih singkat. Sesekali aku berdiri di belakang rumah, di batas tanah yang dulu menjadi pangkal masalah. Tanah itu kini ditanami bunga sederhana. Tidak ada pagar tinggi, tidak ada penanda, hanya tanah yang dibiarkan bernafas. Di sana aku belajar bahwa rumah bukan sekedar bangunan dari bata dan semen. Ia adalah tempat doa dan niat berdiam, tempat manusia menitipkan harap dan menerima kehilangan. Aku tak membenci Mak Sri Kandi. Aku juga tak memujanya sebagai korban. Ia manusia dengan hati yang retak, dan retakan itu diisi iri. Dari sanalah kehancuran berangkat.
Pelajaran itu mengendap tanpa perlu diumumkan. Iri adalah undangan bagi kehancuran. Datang dengan janji manis, pulang dengan tagihan mahal. Duka, aku tahu sekarang, tak bisa dikubur. Ia tidak tunduk pada semen atau cat baru. Duka hanya bisa diterima, dipeluk secukupnya, lalu diajak hidup berdampingan. Rumah kami tetap berdiri, bukan karena kebal pada luka, melainkan karena berani menata niat. Dan di dalam ketenangan yang hangat getir itu, aku belajar pulang kepada diri sendiri. Semoga terhibur. Tony FS pamit, sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum, terima kasih semuanya.